Halo semua, selamat datang di sesi training HR itu apa sih? Sesi yang dirancang untuk menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan, baik oleh praktisi HR pemula maupun karyawan dari fungsi lain. Sebenarnya, apa sih kerjanya HR? Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Victor Sirait. Saya memegang gelar sarjana hukum dan 3 sertifikasi praktisi HR. Saya saat ini sedang bertugas sebagai HR Manager di sebuah perusahaan multinasional Eropa dan sedang menempuh program master dengan konsentrasi Strategic Corporate Management di School of Business and Management. Sesi ini saya rancang sangat praktis, tidak ada teori kosong. Setiap konsep yang saya bawakan akan dikaitkan dengan riset terbaru dari Harvard, McKinsey, Gallup, Josh Bersin, dan SHRM, dan langsung diterjemahkan ke contoh nyata yang Anda bisa pakai di tempat kerja besok. Mari kita mulai. Sesi ini terstruktur dalam 6 bagian. Saya sengaja desain dari miskonsepsi dahulu, karena disitulah kebanyakan kesalahpahaman bermula. Bagian pertama, kita buka dengan apa yang orang kira HR lakukan, lalu dihadapkan dengan kenyataannya. Ini langsung membongkar stereotip HR sama dengan bagian gaji, atau HR sama dengan polisi perusahaan. Bagian kedua, definisi formal dan bagaimana profesi ini berevolusi dari personal administration di tahun 1900-an menjadi human resource di tahun 1980-an, menjadi human capital di tahun 2000-an, dan sekarang banyak perusahaan menyebutnya people and culture. Bagian ketiga, ada 7 pilar fungsi HR. Saya menggunakan framework untuk memetakan semua pekerjaan HR ke 7 area utama. Ini paling penting untuk yang baru terjun. Bagian keempat, model strategi Dave Ulrich yang sampai saat ini masih jadi acuan utama di Fortune 500. Plus data kuantitatif yang menghubungkan HR ke profitabilitas. Bagian kelima, tren riset terbaru, AI dalam HR, skill-based organization yang sedang naik daun, employee experience, dan well-being. Bagian keenam, penutup praktis, kompetensi konkret yang Anda harus kuasai. Mari kita mulai dari bagian pertama. Sebelum kita masuk ke definisi, mari kita bongkar dulu miskonsepsi yang paling sering muncul. Kolom kiri adalah mitos. Pertama, HR cuma urus absen dan gaji. Itu adalah bagian dari fungsi HR yang disebut HR operation atau payroll. Porsinya sekitar 20% dari total skup HR modern. Kedua, HR sebagai polisi perusahaan. Ini stigma yang merusak. HR yang baik justru fokus mencegah, bukan menghukum. Ketiga, HR sama dengan rekrutmen saja. Rekrutmen hanyalah satu dari 7 pilar yang akan kita bahas. Keempat, HR tidak berdampak ke bisnis. Riset McKinsey, Performance Through People, tahun 2023 menunjukkan perusahaan dengan praktik HR di kuartil teratas menghasilkan total shareholder return 1,8 kali dibanding kuartil terbawah. Kelima, siapa saja bisa kerja di HR? Ini salah besar. HR modern menuntut penguasaan undang-undang ketenagakerjaan, prinsip behavioral science, analitik, dan strategi bisnis. Keenam, HR berpihak ke perusahaan. Realitanya, HR adalah penyeimbang. Kita harus melayani business interest dan employee experience sekaligus. Kolom kanan adalah apa yang sebenarnya kita kerjakan. Perhatikan kata strategis, arsitektur, end-to-end, dan profitabilitas. Bahasa HR modern adalah bahasa bisnis.
Inilah yang akan kita upas di slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke definisi formal. Definisi singkatnya, HR adalah fungsi strategis yang merancang, mengelola, dan mengembangkan kapabilitas manusia di dalam organisasi supaya selaras dengan tujuan bisnis, sambil memastikan karyawan punya pengalaman yang produktif, adil, dan bermakna. Perhatikan 3 kata kunci di bawah ini. Pertama, strategik. HR modern tidak hanya menjalankan tugas operasional. Kita ikut menentukan struktur organisasi 3-5 tahun ke depan. Misalnya, jika perusahaan mau ekspansi ke pasar baru, HR yang menentukan apakah kita rekrut, train internal, atau akuisisi tim. Kedua, people centered. Kata human resource sering dikritik karena memperlakukan manusia sebagai resource, seperti bahan baku. Tren saat ini, banyak perusahaan rename departemen jadi people and culture atau people operation untuk menegaskan bahwa fokusnya adalah manusianya, bukan resource-nya. Ketiga, business driver. Setiap inisiatif HR harus punya business case. Kalau Anda usulkan training seharga 500 juta rupiah, Anda harus bisa menjelaskan ROI-nya. Misalnya, dalam bentuk peningkatan produktivitas atau pengurangan turnover. Profesi HR tidak lahir kemarin. Mari kita lihat evolusinya supaya Anda paham kenapa praktik HR hari ini bentuknya seperti ini. Stage pertama, tahun 1900 sampai 1940. Personal administration dimulai di era industri pasca revolusi industri. Tugas utama mencatat siapa yang hadir, siapa yang absen, bayar gaji, menengahi konflik antara pekerja dan mandor, sangat administratif. Stage kedua, 1940 sampai 1980. Industrial Relation Era, di mana era yang serikat pekerja kuat, terutama pasca Perang Dunia Kedua. Fokus bergeser ke hubungan industrial, perjanjian kerja bersama. Ketiga, dispute resolution. Di Indonesia, ini adalah era Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan. Stage ketiga, 1980 sampai tahun 2000, Human Resources. Istilah HR pertama populer di akhir 70-an, dipopulerkan oleh Peter Drucker. Fungsi mulai terintegrasi, rekrutmen, training, compensation and benefit, semua satu payung. Ini era HR yang banyak kita kenal hari ini. Stage keempat, 2000 sampai 2015, Human Capital. Pergeseran besar, SDM bukan biaya, melainkan aset yang harus diinvestasikan. Munculnya konsep talent management, succession planning, talent pipeline. Melalui buku Dave Ulrich, Human Resource Champion, mempopulerkan istilah HR business partner di era ini. Stage kelima, tahun 2015 sampai sekarang, people and culture. Banyak perusahaan teknologi memulai tren ini, seperti Airbnb, Netflix, dan Spotify. Fokusnya employee experience, well-being, skill-based organization, dan AI dalam HR. Departemennya sering namanya bukan HR lagi. Insight pentingnya, tiap pergeseran nama bukan kosmetik. Itu pergeseran cara berpikir. Hari ini kalau Anda masih pakai praktik HR cara tahun 80-an, berarti Anda tertinggal 40 tahun. Ini adalah 7 pilar fungsi HR modern. Pilar pertama, talent acquisition. Bukan hanya sekedar rekrutmen. Ini termasuk employer branding, sourcing aktif lewat LinkedIn dan job board, screening, interview design, sampai onboarding 90 hari pertama.
Riset Brandon Hall menunjukkan onboarding yang baik meningkatkan retensi 82%. Pilar kedua, learning and development. Training, upskilling untuk skill baru di posisi sama, reskilling untuk pindah peran. Di era AI ini adalah jadi pilar paling kritis. World Economic Forum memprediksi 44% skill kerja akan berubah dalam 5 tahun ke depan. Pilar ketiga, performance management. Bagaimana kita set goal? Biasanya pakai OKR atau KPI. Evaluasi performance dan berikan feedback. Tren terbaru adalah continuous feedback menggantikan annual review. Pilar keempat, compensation and benefits. Gaji pokok, tunjangan bonus, equity, dan benefit non-tunai. Semua ada disiplinnya sendiri. Job evaluation, salary benchmarking, dan pay equity analysis. Pilar 5, employee relation atau industrial relation di Indonesia. Mengelola hubungan dengan serikat pekerja, perjanjian kerja bersama, dispute resolution, sampai dengan PHK. Inilah area yang butuh background hukum yang kuat. Pilar ke-6, HR Analytics dan HRIS. Sistem informasi HR seperti Workday, SAP, SuccessFactors, atau lokal seperti Talenta dan Mekari, plus analitik turnover, prediction, sentimental analysis, dan dashboard people metrics. Pilar ke-7, culture dan engagement. Membangun budaya, mengukur engagement. Biasanya pakai Gallup, Q12, yaitu well-being program dan employee experience design. Pilar pertama, talent acquisition. 3 praktik ini harus Anda kuasai. Pertama, employer branding. Cita perusahaan Anda sebagai tempat kerja. Data LinkedIn Talent Solution tahun 2024 menunjukkan 75% kandidat riset perusahaan sebelum apply. Kalau employer brand Anda jelek, di Glassdoor ataupun Jobstreet, kandidat terbaik tidak akan apply. Sebagai contoh, di industri FMCG, banyak perusahaan investasi besar di Instagram dan TikTok untuk menampilkan budaya kerja agar menarik Gen Z. Kedua, structured interview. Pertanyaannya sama, urutannya sama, kriteria penilaian sama untuk semua kandidat. Meta-analisis Smith and Hunter, riset paling sering dikutip dalam HR, menunjukkan structured interview punya validitas prediktif 2 kali lipat daripada unstructured. Jadi kalau masih wawancara ngobrol santai, Anda baru screen kepribadian, bukan kompetensi. Ketiga, skill-based hiring. Pergeseran dari harus S1 menjadi harus bisa apa. IBM, Google, dan banyak perusahaan teknologi sudah menghapus syarat gelar. Tren ini naik 63% menurut JobScan 2024. Pilar 2, learning and development. Saya bawakan framework 70-20-10 dari Center for Creative Leadership. 70% pembelajaran paling efektif terjadi on the job, lewat proyek sulit, stretch assignment, atau rotasi peran. Banyak perusahaan keliru menghabiskan budget training di workshop, padahal 70% dampaknya dari pengalaman kerja. 20% lewat social learning, mentoring, coaching, peer learning. Studi klasik Sun Microsystem pada 1000 karyawan menunjukkan mentee dipromosikan 5 kali lebih cepat daripada non-mentee. 10% dari training formal, workshop, kursus, sertifikasi penting, tapi proporsinya tidak boleh dominan. Jadi kalau budget training Anda 100%-nya untuk workshop di hotel,
Anda mainnya hanya di 10% saja. Pilar ketiga, performance management. Ada 3 pergeseran besar yang harus Anda pahami. Pertama, dari annual review ke continuous feedback. Survei Deloitte tahun 2023 menunjukkan 90% perusahaan global telah meredesain sistem performance dalam 5 tahun terakhir. Annual review tunggal dianggap terlalu lambat. Feedback diberikan 6 bulan setelah kejadian. Sekarang, banyak perusahaan pakai check-in bulanan atau quarterly. Kedua, dari KPI ke OKR. KPI cenderung statis dan defensif. Jangan turun dari angka X. OKR dipopulerkan oleh Google. Objektif ambisius dengan 3-5 key result terukur. Bukan menggantikan KPI, tapi melengkapi. OKR untuk inovasi, KPI untuk operasional. Ketiga, manager bias calibration. Tanpa kalibrasi manager A bisa rate semua bawahannya exceed expectation. Sementara manajer B konservatif. Solusinya, sesi kalibrasi lintas manajer di mana rating dibandingkan dan diharmonisasi. Pilar 4, compensation dan benefits. Saya bawakan total reward framework dari World That Work, gold standard dalam disiplin ini. Direct compensation, gaji pokok, bonus, insentif, equity untuk posisi senior, atau di perusahaan publik, equity bisa jadi komponen terbesar. Indirect benefit, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi swasta, tunjangan keluarga, dana pensiun, cuti berbayar. Di Indonesia juga ada THR yang diatur dalam PP 36 tahun 2021. Selanjutnya, pay equity and transparency adalah tren paling cepat berkembang. EU Pay Transparency, direktif yang berlaku 2026 mewajibkan perusahaan dengan 100 karyawan publikasikan gender pay gap. Ini akan jadi acuan regulasi global, termasuk Indonesia. Sebagai praktisi HR, Anda harus mulai melakukan pay equity audit di organisasi Anda sekarang. 3 pilar terakhir yang justru paling membedakan HR profesional dengan HR administratif. Pilar kelima, employee relation atau hubungan industrial. Di Indonesia, ini berbasis pada Undang-Undang 13 tahun 2003 yang sudah diamandemen oleh Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020, lalu Perpu 2 tahun 2022, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Dasarnya juga PP 35 tahun 2021 tentang PKWT dan outsourcing, serta PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Anda harus update regulasi karena regulasi ini sering berubah. Pilar keenam, HR Analytics. Ini pilar yang naik daun. Predictive turnover, pakai model statistik atau machine learning untuk prediksi siapa yang beresiko resign dalam 3-6 bulan. Variabel inputnya bisa lama tidaknya naik gaji, hubungan dengan atasan, hasil engagement survei, jarak rumah ke kantor. Akurasi model bagus bisa mencapai 70-85%. Sentimen analisis pakai NLP untuk analisis komentar di engagement survey. AI tools, Workday, SAP, SuccessFactors untuk enterprise, Bamboo HR dan Talenta untuk SME. Banyak vendor sudah embed AI untuk screening dan chatbot HR. Pilar ketujuh, culture dan engagement. Pertanyaan engagement yang paling banyak divalidasi secara global, studi menganalisis Gallup tahun 2024 atas 2,7 juta karyawan menunjukkan unit kerja dengan engagement top kuartil menghasilkan profitabilitas 23% lebih tinggi
Employee experience, istilah dari Jacob Morgan, pengalaman di hari pertama interview sampai exit interview. Well-being holistic bukan sekedar tunjangan. Wellness modern mencakup fisik, mental, finansial, dan sosial. Inilah framework paling penting dalam HR strategis. Model 4 peran Dave Ulrich dari buku Human Resource Champion tahun 1997 sampai hari ini masih dipakai di Fortune 500 dan referensi utama di sertifikasi SHRM dan CIPD. Modelnya 2x2, sumbu vertikal orientasi waktu, strategic atau future, versus operasional atau day to day. Sumbu horizontal, orientasi fokus, proses versus people. Kuadran kanan atas, strategic partner, HR yang duduk di meja CEO dan ikut menyusun strategi bisnis. Contoh nyata di industri pertambangan, HR Director membantu CEO merancang restrukturisasi pasca akuisisi tambang lain. Pertanyaan strategis, apakah kita punya kompetensi geologi yang cukup? Berapa biaya training versus hiring fresh? Kuadran kiri atas, change agent, HR yang memimpin transformasi besar. Contoh di industri otomotif yang sedang transisi dari mesin bensin ke kendaraan listrik EV. HR harus reskill ribuan teknisi dari spesialisasi mesin pembakaran ke baterai dan elektronik. Ini transformasi 3-5 tahun. Kuadran kanan bawah, administratif expert. Efisiensi proses HR. Contoh, di rantai retail dengan ratusan toko, HR otomasi, shift scheduling pakai software, store manager hemat 40% waktu administrasi, bisa fokus jualan. Banyak orang remehkan kuadran ini, padahal tanpa fondasi operasional yang efisien, HR akan terjebak pemadam kebakaran. Kuadran kiri bawah, employee champion, HR sebagai suara karyawan. Contoh, di rumah sakit pasca pandemi COVID, HR meluncurkan program mental health untuk tenaga kesehatan yang burnout. Turnover turun 18%. Kuadran ini sering dianggap soft, tapi paling berdampak ke retensi. Insight pentingnya, HR yang baik harus berperan di keempat kuadran ini, bukan pilih salah satu. Praktisi HR junior biasanya kuat di kuadran bawah. HR senior harus bisa naik di kuadran atas. Bagian ini saya khususkan untuk meyakinkan Anda dan stakeholder Anda bahwa HR adalah investasi, bukan biaya. Riset pertama, McKinsey, Performance Through People tahun 2023. Mereka menganalisis 1.800 perusahaan global. Kesimpulannya, perusahaan dengan praktik HR di kuartil teratas, artinya 25% terbaik, menghasilkan total shareholder return 5 tahun sebesar 1,8 kali lipat dibanding kuartil terbawah. Total shareholder return adalah ukuran return total bagi pemegang saham, dividen plus capital gain. Inilah bahasa CFO dan investor. Riset kedua, Gallup meta-analisis tahun 2024. Gallup menganalisis 2,7 juta karyawan di 460.000 unit kerja. Unit kerja dengan engagement top kuartil menghasilkan profitabilitas lift 23%. Ini bukan korelasi lemah. Ini sebab akibat yang sudah divalidasi puluhan tahun. Riset ketiga, dampak negatifnya. State Global Workplace Gallup 2024 menghitung kerugian global dari disengaged employee mencapai 8,6 triliun USD, setara 9% dari GDP global. Jadi kalau HR di perusahaan Anda tidak fokus engagement, Anda sedang membakar uang setiap hari. Chart di kiri adalah perbandingan visual antara kuartil bawah dan atas dalam praktik HR. Diukur dalam 4 dimensi, TSR engagement, retention, dan productivity. Selisih
konsisten 20-80%. Sebagai praktisi HR, ini adalah amunisi Anda saat presentasi ke board. Jangan pakai bahasa HR yang abstrak, pakai bahasa angka dan profit. Kalau Anda usulkan budget L&D 5 miliar, hitung ROI-nya. Misalnya pengurangan turnover 10% di posisi kritis, sama dengan penghematan rekrutmen cost sekian miliar. 5 tren HR terbaru yang harus Anda pahami untuk relevan di 2026 sampai 2028. Tren pertama, AI in HR. Saat ini banyak praktisi HR sudah pakai ChatGPT untuk drafting job description, OJK Talent untuk sourcing, dan chatbot AI untuk jawab pertanyaan karyawan tentang cuti dan benefit. Survei Gartner 2024, 76% pemimpin HR yakin AI akan reshape pekerjaan HR dalam 2 tahun ke depan. Insight kuncinya, AI bukan menggantikan HR, tapi menggantikan HR yang tidak pakai AI. Tren kedua, skill-based organization. Pergeseran besar dari organisasi berbasis job title ke skill matrix. Riset Deloitte Global Human Capital Trends 2024, 80% eksekutif anggap ini prioritas tinggi. Konsepnya bukan saya manajer IT, melainkan saya punya skill Python, project management, dan stakeholder communication. Karyawan bisa fluid pindah antar tim sesuai project. Contoh, perusahaan multinasional di industri konsumer pakai talent marketplace internal di mana karyawan apply ke project lintas departemen. Tren ketiga, employee experience design. Diadopsi dari disiplin customer experience, tools yang dipakai, employee journey, mapping, persona, moment that matter. Momen-momen penting di life cycle karyawan seperti hari pertama, promosi pertama, kembali dari cuti melahirkan, tiap momen didesain pengalamannya. Tren keempat, holistic well-being. Pasca pandemi, well-being bukan lagi cuma fisik. 4 dimensi standar, mental, fisik, finansial, dan sosial. Menurut WHO, depresi dan anxiety naikkan turnover 4 kali lipat. Praktisi HR harus mulai investasi di EAP atau Employee Assistance Program dan mental health benefit. Tren kelima, hybrid dan async work. McKinsey American Opportunity Survey 2024, 90% knowledge worker prefer hybrid atau remote. Perusahaan yang paksa full WFO mengalami pengunduran retention 16%. Async work, di mana tidak semua orang online bersamaan. Perlu didukung dengan tools dan budaya dokumentasi yang kuat. Banyak yang penasaran, sebenarnya HR manager itu sehari-hari ngapain aja? Saya bagikan ilustrasi realistis dari pengalaman saya. Dimulai dari daily stand up. Tim HR sinkronisasi 15 menit. Posisi mana yang masih open, dispute karyawan yang aktif, proyek transformasi yang sedang berjalan. Ini adalah ritual penting supaya tim tidak silo. Interview kandidat senior. Untuk posisi senior, HR manager biasanya ikut interview. Pakai structured behavioral interview. Pertanyaan seperti, ceritakan saat Anda menghadapi konflik tim. Apa yang Anda lakukan? Apa hasilnya? Pendekatan STAR, situation, text, action, dan result. Dilanjutkan dengan meeting strategik dengan direktur. Update posisi matrix, turnover Q3 berapa? ENPS atau Employee Net Promoted Score berapa? Succession pipeline untuk top 50 posisi sudah seberapa siap? Ini momentum HR menunjukkan value strategis. Dilanjutkan dengan dispute resolution. Mediasi kasus, pelanggaran SOP, atau konflik antar karyawan. Pendekatan just culture, cari root cause bukan kambing hitam. Apakah ini human error,
system error, atau risk behavior. Review L&D program. Approve kurikulum reskilling untuk departemen operasi yang sedang transisi teknologi. Penting, tiap program harus disertai ROI projection, bukan sekedar happy seat di akhir training. Selanjutnya, stakeholder update. Kirim laporan mingguan ke regional HR atau head office, KPI achievement, risk yang muncul, dan eskalasi yang perlu disupport. Insight pentingnya, komposisi waktu HR manager 30% operasional, 40% stakeholder advisory, 30% project transformasi. Kalau Anda terjebak 80% operasional, Anda belum menjadi HR business partner. Anda masih menjadi HR admin. Sekarang, kompetensi konkret yang harus Anda kuasai. Skill 1, business acumen. Anda harus bisa baca income statement, balance sheet, dan cash flow statement. Tahu margin perusahaan berapa, COGS-nya strukturnya seperti apa. Tanpa ini Anda tidak bisa review budget atau hitung ROI inisiatif. Saran praktis, ikuti kursus Finance for Non-Finance. Skill kedua, people analytic, SQL dasar dan Excel advance wajib. Lebih bagus lagi kalau Anda bisa Python atau R. Tapi yang penting adalah interpretasi. Misalnya, jika turnover di unit A 3 kali lebih tinggi dari unit B, apa penyebabnya? Engagement score, atasan, atau gaji? Skill ketiga, employment law. Untuk HR di Indonesia, ini fundamentalnya. U13 2003 sebagai dasar, UU Cipta Kerja 11 tahun 2020, Perpu 2 tahun 2022, Undang-Undang 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, dan PP turunannya, PP 35 tahun 2021, PKWT dan outsourcing, PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan, PP 37 tahun 2021 JKP, plus putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenaga kerjaan. Skill keempat, stakeholder management. Anda harus bicara berbeda dengan CEO atau direktur, bahasa angka dan strategi, versus dengan line manager, bahasa praktis dan operasional, versus dengan karyawan, bahasa empati. Komunikasi adalah kompetensi yang paling sering kurang dimiliki. Skill kelima adalah change management. Framework ADKAR, Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement dari PROSCI atau Quarter 8 Step. Anda akan butuh ini saat pimpin transformasi, digital HR, AIS, restrukturisasi, dan M&A. Skill keenam, digital dan AI literasi. Tahu cara pakai HRIS modern, tahu prompt ChatGPT atau Claude untuk drafting policy, tahu Power BI atau Tableau untuk dashboard. Ini bukan lagi opsional di tahun 2026. Mari kita rangkum 5 pesan inti yang ingin saya tinggalkan dengan Anda. Pesan pertama, HR bukan sama dengan personalia. Personalia hanya sebagian kecil dari HR modern. HR modern adalah fungsi strategis yang mendesain arsitektur SDM organisasi. Kalau Anda atau bos Anda masih pakai istilah personalia untuk fungsi HR, itu cerminan paradigma yang sudah tertinggal 40 tahun. Pesan kedua, 7 pilar, 1 sistem. Talent acquisition tanpa onboarding yang bagus akan sia-sia. Performance management tanpa L&D yang mendukung akan frustasi. Compensation tanpa engagement akan menarik orang yang salah. Semua pilar saling terkait. HR yang strategis berpikir sistem, bukan parsial. Pesan ketiga, HR driven by data. Tanpa angka, opini HR mudah ditolak di meeting. Dengan data, engagement score, turnover rate, time to fill, cost per hire, training ROI, HR jadi mitra setara dengan finance, operation, dan komersial. Pesan keempat, manusia tetap di pusat. Di tengah hype AI dan automation,
Jangan lupa bahwa pekerjaan inti HR adalah membangun kepercayaan dan empati. Chatbot bisa jawab FIQ cuti, tapi tidak bisa duduk dengan karyawan yang baru kehilangan orang tua. Pesan kelima, HR yang baik menghasilkan bisnis outcome konkret. TSR plus 80%, profitabilitas plus 23%, turnover turun, productivity naik. Ini sudah dibuktikan riset puluhan tahun. HR berkualitas adalah salah satu sumber keunggulan kompetitif paling sustainable yang dimiliki perusahaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya berharap sesi ini memberikan perspektif baru tentang apa sebenarnya kerja HR, baik untuk Anda yang baru terjun ke profesi ini, maupun Anda yang ingin memahami fungsi HR dari sudut pandang strategis. Dua ajakan saya untuk Anda. Pertama, kalau Anda HR praktisi, pilih salah satu dari 7 pilar yang kita bahas dan jadi expert di sana selama 1-2 tahun ke depan. Spesialis depth sebelum generalis breadth. Kedua, kalau Anda dari fungsi lain, mulai bicara dengan HR di organisasi Anda sebagai mitra, bukan supplier. Ajak duduk sejak awal saat merancang inisiatif yang berdampak ke orang lain. Terima kasih.